Boleh dimulai bicara. Saya mulai nih Pak. Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Malam. Oke, bagaimana kabarnya? Selamat malam, kabar baik Ibu. Baik Ibu. Cantik. Baik. Oke, baiklah, pertama-tama marilah kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah ya ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada webinar kali ini yaitu penggunaan kuisis dengan siswa tanpa perangkat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Shirley Maya yang akan bertugas selaku moderator untuk membimbing jalannya webinar pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, melatar belakangi perkembangan zaman terutama dalam dunia pendidikan, kita dituntut bahkan sebagai seorang pendidik tidak afdol rasanya kalau kita buta bahkan menolak perkembangan teknologi, apalagi yang jelas-jelas memberikan manfaat bahkan kemudahan bagi kita selaku rekan-rekan pendidik dalam mengajar. Maka dengan demikian telah hadir di tengah-tengah kita Bapak pemateri yang sangat luar biasa. Bapak pemateri kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang Google Master Trainer dan Quizzes School Trainer, Bapak Ridwan SS MPD. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan bangga, saya persilahkan untuk menyampaikan materi dan kuisis dengan siswa tanpa perangkat. Saya persilahkan kepada Bapak Ridwan SS MPD. Silahkan Pak. Tapi Pak mute mungkin. Tidak ada suara Pak Ridwan. Tidak ada suara Pak Ridwan, tapi Saya lupa tekan mic. tidak ada suara. Oke, maaf. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita berjumpa di sesi webinar untuk pemanfaatan fitur kuisis paper mode. Jadi menggunakan kuisis dengan siswa perangkat. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kita main dulu ya sebentar ya. Kita main kuisis sebelum mulai ya. Jadi siapkan HP Bapak Ibu. Boleh masukkan kodenya. Sebentar ya. Kodenya. Tidak putus-putus juga. Izin share screen Bapak Ibu. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah ada Pak. Lambat jaringan ya. Oke, kelihatan Bapak Ibu?
Belum kelihatan saya ini di saya ini Pak Bos. Belum kelihatan. Iya, belum kalau di saya, enggak tahu kalau yang di teman yang lain. Ada Ada Mi, nih, Pak. Oke, silakan bisa dimasukkan kodenya atau di scan pakai scanner. Kita main sebelum belajar ini. Ice breaking. Pandi kan aero? Oh, Pandi. Iya, Pak. Aku mah pilih dulu Pak Bos. Hah? Aku mah pilih dulu Pak. Ayo gabung, kita main. Oke, bisa. Uni sudah masuk. Pesek-pesek ay. Ayo Bapak Ibu yang lain, join pakai HP-nya ya. Boleh juga pakai laptop, terserah. Saya rasa kuisis tidak asing lagi ya bagi Bapak Ibu. Sudah sering digunakan sudah beberapa tahun. Bahkan sebelum ada belajar ID, kuisis sudah eksis di Bapak Ibu. Ayo yang lain mana? Ayo gabung. Masukkan kodenya. Masuk di joinquizzes.com. Kalau tidak di HP-nya, masukkan kode. Yuk, baru 3 orang. Oke, aman-aman saja. Di mana posisi Pak Kepsek? Di rumah. Di rumah ini sudah. Aman-aman sudah masuk Yang room. lain? Masa cuma 3 orang? Ayo. Bisa melalui HP-nya di Quizzes atau langsung ketik joinmyquiz.com baru masukkan kode. Ayo. Ya, ditunggu 3 menit lagi. Yang lain. Oke, bisa, Celi. Dua menit lagi. Wah, welcome Baju. Selamat datang Ibu Musfiani, sudah masuk. Jadi bisa melalui HP-nya di aplikasi Quizzes atau di browser HP-nya, ketik joinmyquiz.com, masukkan kode tanpa spasi ya. Atau scan barcode-nya. Satu menit. 1 menit lagi. Sepuluh, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai ya. Tidak apa-apa 6 orang. Oke, 7 orang. Boleh dicoba jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu spill dong, apa menu makan malamnya malam ini? Boleh diketik. Nasi bale. Oke sih. Tahu. Tempe goreng.
Gore-gore. Andal aku mana ini? Wow, beler aku, Masya Allah. Ya, tadi 6 orang, 7. Oh, boom. Bebek palako. Mantap. Ya, selanjutnya. Wah, makanan elit semua makanannya Bapak Ibu malam ini. Ada palako, ada belerako ya. Nah, berikutnya. Bapak Ibu ketikkan satu kata, kita skipin ya. Kita skip. Ini untuk kemarin ini. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu tim yang mana? Kalau sementara mengajar, guru semua kan? Bapak Ibu apakah pakai laptop mengajar? Apakah pakai HP? Atau pakai tablet? Atau sekalian bawa PC-nya satu set? Atau kebetulan moving class ya, dia pakai moving class, dia bawa PC ya. Kira-kira Bapak Ibu di tim yang mana? Ya, wah rata-rata pakai laptop, pakai Chromebook. Oke. Jadi ada bawa HP, ada bawa laptop atau Chromebook. Tidak ada yang bawa PC sama tablet. Oke, lanjut. Nggak ada pilihan kopi. Apa? Kopi teh bawa. Oke, berikut. Nah, Bapak Ibu, ini tim yang mana kalau sementara webinar atau sementara upgrade pengetahuan? Bapak Ibu yang pertama ini serius ya, tidak boleh diganggu. Kalau ini yang kedua santai-santai sambil baring ya, atau sambil minum. Yang ketiga ini sambil dengar musik. Ya, sambil santai dengar musik. Nah, yang terakhir ini sambil multitask ya, banyak kerja. Mak Guru Tony, Mandri Tony, Indomie, pokoknya multitask. Kira-kira Bapak Ibu di tim yang mana nih kalau mengajar atau kalau belajar? Ya, ada yang multitask, ada yang sambil dengar musik, ada yang santai. Oh, ada 2 orang serius, tidak boleh diganggu. Pokoknya serius, mantap Bapak Ibu. Berikutnya. Apa ini pertanyaannya? Oh, emoji ya. Jadi Bapak Ibu gambar ya, silakan digambar. Kira-kira Bapak Ibu sekarang emosinya atau reaksi emosinya yang mana? Jadi gunakan kursornya untuk menggambar ya. Dilingkari kira-kira moodnya Bapak Ibu sekarang ada di apakah yang senyum, biasa aja. Ya, boleh digambar ya. Gunakan kursornya, mouse-nya. Oke, sudah ada menggambar 1. Ya, jadi gunakan kursor atau mouse-nya untuk menggambar ya, Bapak Ibu. Oke, ada lope-lope. Oke. Oke, yang lain? Oke. Sudah semua? Ada yang tidak bisa menggambar? Wah, di banjuin pejinai cerita yang banjuin. Oke, mantap. Ya, berikutnya Muspira kita tinggalkan ya, Ibu Muspira. Akhir pertanyaan. Pertanyaan berikutnya kita coba jawab. Bapak Ibu sudah daftar akun Quizizz belum? Ya, jadi ada 3. Sudah dong. Yang tangannya belum. Yang terakhir sudah, tapi wah sudah lupa. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Sudah daftar? Belum? Atau sudah tapi lupa password atau lupa username-nya?
Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Wah, banyak yang lupa. Saya lupa. Sudah dong, oke mantap. Ya, keren. Lanjut. Ada yang lupa, ada yang sudah dong. Oke. Tersisa 3 pertanyaan. Ya, seberapa sering Bapak Ibu menggunakan fisis dalam kelas? Ke setiap KBN dan asesmen, hanya untuk ice breaking, hanya saat pandemi, jarang, atau sama sekali belum pernah? Kira-kira Bapak Ibu yang mana? Ayo jawab Bapak Ibu. Jarang ya. Jarang Kak saya. Dorang ayo. Kita akhiri ya. 5, 4, 3, 2, 1. Next. Ya. Benar Bawan. Benar atau salah ini kira-kira Bapak Ibu? Yes. Akun Belajar ID dapat mengakses semua fitur super dalam Quizzes. Benar atau salah? Kira-kira Bapak Ibu. Ayo. Satu orang. Jelly ayo. Five, 4, 3, 2, 1. Oke, kita tinggalkan Bucil ya. Mungkin jaringan ini. Oke. Berikutnya. Terakhir. Nah, ini terkait materi kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah pernah menggunakan fitur Quizzes paper mode menggunakan kertas dan tanpa menggunakan HP untuk siswa? Sudah pernah belum? Wah, ada 1 orang pernah, 6 orang belum. Oke Bapak Ibu. Sebenarnya je pura nih masih disiri nih Pau. Aish, kau bawa nih Jebeseng? Masih re. Kenapa Kima guru Pak? Gimana enggak? Oke, Bapak Ibu, saya kira untuk menggunakan fitur Quizzes ini, saya kira Bapak Ibu sudah pernah ya, tidak asing lagi Bapak Ibu menggunakan fitur ini. Apalagi ini sudah lama sebetulnya. Cuma kalau Quizzes itu setiap beberapa bulan pasti ada perubahan, pasti ada sedikit update dari Quizzes. Jadi Bapak Ibu, saya lanjutkan. Izinkan saya membawakan materi ini menggurui Bapak Ibu, cuma berbagi ya. Karena ini saya anggap materi mudah sih bagi Bapak Ibu semua, gampang kok. Ya. Jadi kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari, kalau daftarnya Bapak Ibu sudah pernah daftar menggunakan akun Belajar ini belum? Quizzesnya. Sudah pernah daftar menggunakan akun Belajar ID khususnya Bapak Ibu? Belum. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Saya belum. menggunakan akun Belajar ID, Quizzes memberikan 18 fitur. 18 fitur tipe soal untuk spesial untuk akun Belajar ID Bapak Ibu. Kalau misalnya akun basic itu cuma 2, cuma pilihan ganda dan isian. Kalau misalnya Bapak Ibu mendaftar pakai akun Belajar ID, akan mendapatkan fitur super terbuka itu yang 18 ya, 17 ya sebetulnya. Yang satu itu kita mempunyai kesempatan 10 kali. Ya, tetapi sudah lumayan Bapak Ibu. Untuk mengetahuinya itu, karena kita tidak bahas pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa menonton video yang sudah saya buat
Jadi ada 2 macam di sini. Nanti ya kalau misalnya sudah mulai istirahat, nanti saya bagi di WA, bisa buka-buka ya. Jadi di situ ada penjelasan tentang bagaimana cara membuat tipe soal memasang mencocokkan, tipe soal menggambar ya dan sebagainya ya. Seperti Bapak Ibu tadi yang melakukan pada saat kita ice breaking. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya sudah bagikan linknya, nanti juga di grup saya coba bagikan linknya. Kalau berkenan boleh di-subscribe. Izinkan saya berbagi layar Bapak Ibu. Jadi kita fokus kali ini membahas tentang paper mode. Bagaimana caranya kita menggunakan mode kertas siswa tanpa perangkat. Jadi begitu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah tampil? Ya. Sudah Bapak Ibu ya? Sudah tampil ya? Oke, lanjut. Jadi paper mode quizzes. Jadi quizzes memberikan kita untuk guru bagaimana caranya kita memanfaatkan quizzes apabila kan misalnya Bapak Ibu di sekolah kan tidak semua siswa, tidak semua sekolah menyuruh siswanya membawa HP seperti di sekolah saya Bapak Ibu dibatasi. Jadi kalau guru mau menggunakan HP siswa dikumpul pagi hari di lemari khusus loker yang siswa miliki ya. Kemudian gurunya yang bertanggung jawab, guru mapel yang bertanggung jawab di HP siswa. Ya, karena kita takutkan ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi, Bapak Ibu. Jadi seperti begitu di sekolah saya. Saya tidak tahu di sekolah Bapak Ibu apakah diperbolehkan atau tidak bawa HP siswanya, bagaimana aturannya ya. Nah, apabila siswa tidak diperbolehkan bawa HP, kita bisa gunakan fitur ini Bapak Ibu. Super sekali ya. Jadi cuma kita sebagai guru bawa perangkat, bawa HP saja ya. Tentunya Bapak Ibu harus ada jaringan internet. Ya, kita mulai dari sini, kita pakai slide-nya dari quizzes. Tidak sempat saya edit Bapak Ibu. Ya, jadi mode kertas ini merupakan upaya ya seperti tadi saya bilang, upaya yang dilakukan quizzes agar lebih banyak guru dapat memanfaatkan quizzes ini. Ya, diketahui juga tidak semua daerah di Indonesia Bapak Ibu kemampuan daya beli HP-nya siswa tidak semua sama ya. Di pedalaman Bapak Ibu juga ada sekolah yang tidak seperti kita yang ada di kota. Rata-rata siswa punya HP, tapi di daerah lain mungkin Bapak Ibu ada yang tidak punya HP ya. Jadi dengan mode kertas ini, paper mode ini, siswa bisa menikmati bagaimana caranya kita belajar dengan quizzes. Jadi peralatan yang mendukung untuk permainan quizzes paper mode yaitu otomatis kita perlu laptop atau Chromebook atau komputer ya, harus ada jaringan internet ya. Ya, harus ada jaringan internet supaya kita bisa jalankan mode kertas dengan baik ya. Harus ada HP ya, harus ada HP. Sebetulnya Bapak Ibu kalau misalnya tidak ada proyektor bisa juga ya. Bisa juga kita menggunakan mode paper ya, tetapi kita harus bersuara, lantang suara kita mengajar ya. Ya, misalnya soal nomor 1 anak-anak. Ya, silakan pilih jawaban yang paling benar ya, begitu ya. Nah, jadi nanti siswa naikkan kertasnya seperti ini ya. Seperti apa kertasnya nanti kita lihat Bapak Ibu. Oke, berikut ya cara penggunaan quizzes paper mode. Gampang ya, tidak banyak nih Bapak Ibu ya. Yang pertama kita login di quizzes, nanti kita coba ya. Kita coba simulasikan. Yang kedua, login dengan akun Belajar ID. Ya. Kalau misalnya tidak punya Bapak Ibu tidak apa-apa ya, yang basic saja. Kalau kita pakai akun Belajar ID, kita dikasih kelebihan banyak ya, 18 tadi itu tipe soal. Kemudian pilih menu perpustakaanku. Ya, kemudian pilih salah satu kuis yang telah ada. Kemudian pilih tombol mode kertas ya. Bisa juga Bapak Ibu langsung cari di situ apa materi yang ingin Bapak Ibu ajarkan ya. Bisa langsung cari. Bisa juga kalau misalnya sudah ada tersimpan di perpustakaan boleh langsung dipakai. Atau kita mau pakai punyanya orang diedit bisa juga Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada bertanya bisa kita jelaskan. Berikutnya kita buka quizzes, masuk seperti ini Bapak Ibu, gambarnya kurang besar ya. Kita slide stop. Ya,
Kita masuk, ya. Kalau misalnya sudah terdaftar langsung login ya Bapak Ibu. Misalnya kalau kita sudah masuk sebelumnya biasa langsung ya, langsung masuk. Kalau tidak kita daftar. Kemudian kita masukkan akun belajar ID kita, ketikkan, klik yang paling bawah ini Bapak Ibu ya. Setelah itu, nah akan muncul seperti ini ya. Di bawahnya ada akun belajar ID. Di atas tertulis Mr. Febri ya nama Bapak Ibu. Tapi saya buka kemarin sampai sekarang berubah lagi Bapak Ibu ya. Jadi suatu waktu berubah. Jadi tadi saya cek bukan akun belajar ID tertulis di sini tertulis basic. Dan saya coba lagi ternyata bisa dimanfaatkan 18 tipe tadi ya, meskipun tulisannya basic. Yang jelas kita login masuk pakai akun belajar ID Bapak Ibu. Ya lanjut. Ya, seperti tadi kalau kita memulai kuisnya kita masuk di perpustakaanku di sini ya Bapak Ibu ya. Atau kita cari di atas. Ini ada kaca pembesar di sini, cari di perpustakaan kuisis. Boleh di situ dicari Bapak Ibu ya. Kalau misalnya punya di perpustakaanku Bapak Ibu sudah pernah membuat soal atau duplikat soal dari orang lain, dia semua tersimpan di perpustakaanku. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, kita memilih soal. Oke. Berikutnya mulai sekarang ya, saya ulangi. Kita pilih soal kita mulai sekarang, kemudian kita pilih yang mode kertas. Ya, saya kira Bapak Ibu bisa ya. Ya, kita pilih mode kertas ya. Oke, gampang ya Bapak Ibu. Ya. Mulai sekarang dipilih mode kertas. Berikutnya, setelah kita memilih mode kertas, nah di sini di sampingnya Bapak Ibu ya. Nanti kita simulasikan. Di sini ada cetak keycard untuk siswa. Jadi hal yang pertama sebelum kita memulai untuk soal kita Bapak Ibu, kita dianjurkan untuk download. Ya, kita download dulu ini PDF. Jadi ada sekitar 60 kertas di situ Bapak Ibu ya, 60 siswa. Jadi saya kira tidak sampai 60 siswa dalam satu kelas ya. Jadi kita bisa print sampai 40 atau sekalian. Ya, kemudian unduh aplikasi seluler kuisis. Kita bisa mengunduhnya melalui tautan ini atau di Play Store Bapak Ibu ya. Ini dia. Kalau kita punya iPhone di App Store, kalau kita Android di Google Play ya. Atau saya yakin Bapak Ibu sudah punya di HP-nya ya. Jadi kalau kita sudah itu, nah Bapak Ibu di bawah ini saya lihat dulu. Di bawah ini, di bawahnya ini yang merah ada situ beri nama siswa. Scan ya. Jadi bisa kita Bapak Ibu tugaskan untuk siswa yang sudah kita buatkan kelas di situ. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah bikin kelas, jadi Bapak Ibu kuisis ini bisa terintegrasi dengan Google Classroom. Bapak Ibu punya Google Classroom, sudah ada siswa dalam, bisa disambungkan di sini, diintegrasikan. Atau Bapak Ibu punya absen nih, punya absen di spreadsheet atau di Excel, di copy, kemudian di crop ya, di drag, di copy nama-namanya siswa, baru dipastikan di situ ya. Nanti kita Bapak Ibu simulasikan. Ya, setelah itu, nah ini tadi Bapak Ibu ya, PDF. Setelah kita mengklik tombol PDF, jadi muncul di layar kita seperti ini ya. Jangan lupa kita download kemudian print ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah print dan laminating. Kalau mau aman supaya, kenapa di laminating? Karena ini kertas Bapak Ibu ya, kalau kena air basah, robek nantinya ya. Jadi supaya tidak robek, kalau mau aman kita laminating ya. Kita hardcover dia supaya tahan Bapak Ibu. Apa gunanya juga? Supaya guru lain yang misalnya mau gunakan bisa pinjam punya kita Bapak Ibu ya. Kalau tidak masih kejeki ya. Kalau misalnya kita tidak kebetulan tidak mengajar ya, tidak gunakan ini, Bapak Ibu yang lain boleh pinjam ya. Silakan, ada di meja saya kertas untuk paper mode ya. Jadi plastik enak, biar kena air ini, kena air tidak ya. Masih bisa dipakai lama, bisa dipakai sampai 5 tahun ini kalau kita eliminating Bapak Ibu.
Ya, apalagi? Nah, ya, seperti ini. Ini contohnya yang sudah dicetak. Nah, di situ ada gambar gunting, berarti boleh digunting sampai batas itu, Bapak Ibu ya. Jadi seperti saya sudah gunting, Bapak Ibu, supaya tidak terlalu besar, supaya tidak malan romega, ya. Kita gunting supaya bagus juga besarnya ya. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah pernah lakukan ya. Ya, setelah itu diklik tombol mulai. Ya, kita sudah print, kita sudah distribusikan ke siswa, bagikan satu persatu sesuai nama dan nomornya ya Bapak Ibu, supaya bagus itu kalau ada namanya ya muncul di layar nanti di proyektor. Ya, setelah siap boleh dimulai. Ya. Nah ini Bapak Ibu, yang merah ini artinya dikuisiskan Bapak Ibu ada beberapa tipe soal. Nah untuk kuisis yang didukung mode kertas itu cuma multiple choice atau pilihan ganda. Untuk opsi isian dan sebagainya yang 18 itu, yang lain 17 yang lain itu tidak didukung. Jadi untuk paper mode Bapak Ibu, untuk tanpa perangkat ini Bapak Ibu cuma multiple choice atau pilihan ganda. Nah, dan soalnya banyak soalnya itu cuma 4 A, B, C, D. Jadi cuma 4, tidak boleh lebih 5. Kalau lebih 5 ya beda lagi ukurannya ya. Kuisi matu kuisis komigala deh ya. Oke, berikut. Ya, jadi yang dia lingkar itu 4 soal akan dilewati. Jadi akan dilewati. Jadi tidak akan terhitung sebagai soal karena dia modenya bukan pilihan ganda ya. Jadi hanya untuk soal pilihan ganda. Berikutnya. Nah, setelah kita mulai, jangan lupa kita buka yang di HP kita setelah kita install atau setelah kita scan barcode-nya yang ada di aplikasi tadi. Jangan lupa kita buka. Nah, pastikan Anda menggunakan akun, pastikan kita yang di HP kita dan di laptop kita harus sama-sama menggunakan akun yang sama. Ya. Jadi tidak boleh beda Bapak Ibu ya. Misalnya akun kita yang satu gunakan belajar edi, di HP kita menggunakan HP-nya bapaknya ya atau HP-nya istri kita ya. Jadi tidak connect Bapak Ibu ya, tidak bakalan nyambung ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau nyambung akun yang tertaut di Chromebook yang kita mulai tadi bikin soal untuk paper mode harus sama dengan akun yang ada di HP kita yang kita mau gunakan sebagai scanner Bapak Ibu. Nah, begitu ya. Lanjut. Nah, seperti ini. Kita disuruh buka atau pindai ya. Ya sudah pasti sama. Sudah kita harus pastikan sudah sama ya. Itu pun kalau sudah sama langsung naik seperti ini Bapak Ibu ya. Langsung naik seperti ini. Kuis mode kertas ya. Mulai sekarang. Oke. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, begini tampilannya Bapak Ibu ya. Jadi di HP kita tampilannya begini, muncul soal ada di atas tulisannya akhir kuis, lewati, paling bawah, memindai respon. Jadi ini yang dibawa kalau kita mau scan kertasnya jawabannya siswa Bapak Ibu ya. Ya, jadi asik sekali kita tinggal arahkan HP ke siswa akan terbaca nama dan jawabannya siswa ya. Kekurangannya apa Bapak Ibu? Kekurangannya sekolah kita ribut kelas kita ribut biasanya ya karena saking senangnya mungkin kelas kita ribut sehingga tanpa kita sadari mengganggu kelas yang lain yang belajar ya. Ya tidak apa-apa, yang penting kita semangat ya. Oke. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi mulai sekarang setelah kita klik mulai sekarang muncul halaman yang baru seperti ini, muncul soal, kemudian misalnya nih Bapak Ibu, kita tidak punya tadi laptop, kita baca kami, setiap individu memiliki identitas diri, konsep identitas diri yang tepat adalah, baca kami, A, B, C, D, nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak tampil, tapi kalau tampil jelas tidak usah dibacakan. Ya, kalau sudah pindai. Berikut. Nah, ini tampilan di sebelah kiri ini, tampilan di layar laptop Bapak Ibu atau di proyektor. Kemudian di sebelah kanan ini HP tak. Ya, seperti ini. Ya, gampang sekali. Nah, berikut. Nah, di atas seperti saya bilang ada akhir kuis, ada lewati kuis, kita bisa skip
Misalnya ada seperti tadi Bapak Ibu ya, ada yang tidak masuk dalam kategori pembelajaran kita bisa skip ya kalau misalnya tidak sengaja ya. Kemudian ini untuk men-scan yang paling bawah, memindai respon ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita scan, muncul nama siswa. Jadi P1 itu Bapak Ibu nama siswa, P2 nama siswa. Jadi kalau yang hijau ini biru kah? Hijau berarti dia benar, jawabannya correct ya, correct answer, benar. Kalau dia merah berarti jawabannya kurang tepat Bapak Ibu, salah ya. Ya. Hasil kerja scan adalah kode kertas muncul sesuai dengan nomor ya digunakan. Ya, jadi nomor atau nama. Kalau kita sudah daftar nama siswa, namanya siswa tak muncul di situ Bapak Ibu. Dan jawabannya. Berikut. Nah, setelah itu kita klik pertanyaan selanjutnya. Ya. Oke, sudah muncul jawabannya siswata di situ. Ini ya, player 2, player 1, player 25 ini namanya siswata di sini. Beserta poinnya, ada poinnya. Ya, berarti soal pertama selesai. Soal pertama selesai, baru kita ke soal berikutnya ya. Nah, kita scan lagi. Di-scan lagi soal berikutnya. Ada beberapa tanggapan ya. Di bagian ini dapat mengecek QR code yang sudah dipindai dan melihat kode yang belum dipindai ya. Jadi ada yang merah di situ Bapak Ibu. Ya, kita bisa lihat yang mana yang belum dan yang mana yang sudah kita scan. Lanjut Bapak Ibu. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, soal kita sudah habis nih sampai di penghujung soal. Kita klik akhir kuis. Kemudian, nah kita bisa melihat laporannya di HP Bapak Ibu, bisa juga di layar laptop Bapak Ibu atau Chromebook Bapak Ibu ya. Ada laporannya. Ya, tidak perlu kita setengah mati hitung ya. Jadi sudah ada laporannya Bapak Ibu. Enak sekali. Jadi siswa bisa melihat secara langsung hasil dari kerja mereka. Ya, ada sendiri bagi siswa Bapak Ibu. Sudah ada kinestetik di situ Bapak Ibu. Siswa bergerak ya. Jadi kalau kita melakukan ini, siswa loncat-loncat Bapak Ibu ya. Loncat saya B, saya A. Mereka tidak sebut ya. Ya. Jadi semangat siswa kita Bapak Ibu. Nah, jadi pada halaman dashboard quiz di laptop akan tampil hasil quiz yang telah dimainkan ya. Di mana tempatnya Bapak Ibu? Ada di laporan atau langsung muncul nanti kalau kita end. Berikutnya. Ya. Setelah kita pastikan sudah melihat hasil laporan dari kuis kita Bapak Ibu, kita bisa klik keluar untuk memulai kuis yang baru atau bikin materi yang baru. Jadi Bapak Ibu untuk kita ketahui bahwasanya di kuis itu tempat semua orang yang menggunakan kuis berbagi soal. Jadi tidak ada dibilang kamu tidak boleh pakai anuku, tidak ya. Jadi kita bebas memakai semua punya orang yang sudah mereka bikin ya. Kemudian di kuis bukan cuma ujian Bapak Ibu, bukan cuma latihan soal. Kita juga bisa bikin slide untuk materi Bapak Ibu. Ya, itulah kehebatannya aplikasi ini Bapak Ibu. Berikut. Nah, ini seperti ini tampilannya Bapak Ibu, hasil atau laporan yang telah dijalankan oleh Mode Kertas. Jadi muncul laporannya. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya tadi singgung tentang cara penggunaan kuis paper mode di HP kita Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita tidak punya layar atau kita tidak bawa laptop ya, atau kita dadakan nih misalnya ada kelas kosong ya, kita langsung tanpa membawa persiapan bisa langsung kita bawa HP Bapak Ibu ya. Ya, seperti biasa kita buka kuis di HP kita. Ya, setelah itu begini tampilan awalnya, tampilan awal di interface-nya. Kemudian kita di pilih bawah itu kita cari perpustakaan, cari seperti tadi di Chromebook, cari soal yang pernah kita buat atau kita cari yang baru di perpustakaan di koleksi kuis. Ya. Kemudian sudah didapat nih materi yang kita akan ujikan, langsung mulai kuis. Setelahnya kita boleh pilih mode kertas. Ya, setelah mode kertas, seperti tadi Bapak Ibu, pastikan kita sudah punya kertas QR ya, QR code. Ya, sebagai alatnya siswa nanti untuk menjawab. Pastikan sudah ada Bapak Ibu. Ya.
Kemudian setelah siswa memegang kartunya, kita bisa memulai, ya, tombol memulai. Ya. Nah, pilih tombol memindai untuk scan, sama tadi Bapak Ibu ya, sama caranya. Kita scan untuk melihat respon jawaban. Nah, tipsnya karena kan tidak ada layar Bapak Ibu, ya seperti tadi kita read loudly, kita baca dengan keras, suara kita keras supaya jelas soalnya Bapak Ibu ya, baik soal maupun jawabannya A, B, C, D. Berikutnya sama tadi akhir kuis telah selesai. Kemudian kita bisa lihat nilainya seperti ini, selesai. Gampang sekali Bapak Ibu. Gampang sekali selesai untuk slide materi mode kertas dalam menggunakan kita menggunakan apa namanya? Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut atau istirahat dulu ini? Ada pertanyaan? Boleh Michelle, pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Saya serahkan kepada Michelle. Oke, baik. Sangat luar biasa sekali pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Ridwan. Mantap masalah kopinya, Bro. penggunaan kuis dengan siswa tanpa perangkat. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu guru hebat, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand. Ibu Marsuni, silahkan. Ya, terima kasih kesempatannya. Yang mau saya tanyakan tadi itu yang dicetak itu, yang jawabannya yang di print, yang A, B, C, D itu, jadi setiap siswa itu memegang 4 kartu begitu. Ya. Di setiap siswa memegang 4 kartu Pak ya. Bagaimana A, B, Michelle? C, D. Langsung jawab atau tunggu pertanyaan lain? Ya, itu yang mau saya tanyakan. Jadi setiap siswa memegang 4 kartu atau bagaimana? Kasih. Mungkin baiknya langsung dijawab ya Pak. Oke. Supaya tidak. Baik. Jadi terima kasih Ibu Uni dari Talulimpue pertanyaannya. Jadi tadi bagaimana, apakah siswa kita memegang 4 kertas? Ya. Mak balik-balik mi awasan Uni ko din sa inyo. Nak jadi aku tahan. Aku tahan lagi. Ya, jadi siswa tidak memegang 4 begini, ya, tidak memegang. Ya, jadi jadi satu saja Bapak Ibu ya. Jadi siswa cuma pegang 1. Nah, jawabannya itu tidak kentara ya, ada di atas kecil. Jadi jawaban yang benar menurut siswa mereka letakkan paling atas. Misalnya yang paling atas ini D ya, D tidak kelihatan ya. Jadi D ini sama contohin anaknya. Siswa tidak bisa menyontek ya karena kabur-kabur ya, di blur jawabannya. Jadi yang paling atas itu, paling atas ini itu jawabannya. Oh misalnya jawabannya lagi C. Di sini C di pinggir ya, kita balik. Nah, ini jawabannya C. Oh jawabannya B, kita balik. B. Balik lagi. Nah, begitu Ibu nih. Gampang ya? Oke. Jadi dia nak kue. Banyak sekali ya, jadi satu saja. Kukira opsi A, opsi B, opsi C, opsi D, satu siswa 4 kertas. Jadi kalau A angkat lagi yang A, B angkat yang B, ternyata diputar-putar Pak ya? Ya diputar-putar saja ya. Ya diputar gini. Iya. A, B, aja macam contoh yang aja ya ini ya. C. Ya. Ya. Seperti itu Ibu nih. Oke sih. Thank you. Oke. Lanjut. Any other question? Oke. Pertanyaan tadi dari Ibu Marsuni sudah terjawab ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, jadi sesi berikutnya Bapak Ibu kita simulasi sedikit ya. Kalau tidak ada bertanya.
Angka kami takut anak bro. Mungkin Ada Pak Hamka sudah juga, selamat datang Pak Hamka. Ya, selamat Bapak datang Ibu, Pak. masih ada yang ingin bertanya, silahkan. Pak Hamka, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf Bu Shirley karena saya terlambat gabung Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat mengapresiasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Saya sangat berterima kasih. Kebetulan Pak, ini saya betul-betul paham di sini Pak. Di sini saya belum paham Pak tentang aplikasi yang berbasis kertas. Saya ingin diberi penjelasan yang rumit Pak. Yang apa kira-kira kelebihan menggunakan kertas dibanding dengan tidak menggunakan kertas? Terima kasih Pak. Oke. Bagaimana Ibu moderator, Anda jawab? Oke. Engkau garet oke, Moni nggak separuh. Oke, boleh Pak. Oke, saya lanjut. Saya langsung Bu ya, Bu Celi. Ya, silakan Pak. Oke, bagus sekali pertanyaannya Pak Hamka. Ya, ini Pak Hamka ini jago di bidang itu ya, salah satu yang hebat di bidang IT ya. Jadi apa kelebihannya dengan tipe soal atau metode yang lain yang selain menggunakan kertas? Ya, sangat jelas bahwasanya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan metode kertas seperti ini, yang pertama kita menghemat perangkat yang cuma bawa HP, bawa Chromebook, laptop dan sebagainya, itu cuma guru Bapak Ibu. Yang siswa itu tidak bawa nih. Siswa kita tidak pusingi lagi siswa pakai macam-macam HP-nya karena mereka tidak bawa. Ya, itu kelebihannya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa gunakan ini paper mode beberapa kali ya, sampai hancur ini kertasnya. Apalagi kalau kita sudah laminating, kita bisa pakai sampai kita naik haji ya. Bagus sekali Bapak Ibu. Yang jelas semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kekurangannya yaitu tadi siswa tidak bisa membuka sumber lain di HP-nya, ya itu saja. Kalau yang lain siswa lebih aktif kalau menggunakan selain mode kertas, siswa bisa gunakan fitur-fitur yang lain seperti misalnya Bapak Ibu ada di Quizzes fitur bertahan. Ya, kalau masuk di gamenya ada fitur menyerang ya. Jadi kalau siswa pakai itu, siswa bisa menyerang temannya yang tinggi poinnya sehingga poinnya mereka berkurang. Dia bisa gunakan fitur bertahan supaya mereka tidak diserang. Jadi kalau mereka pakai HP begitu Bapak Ibu, kita bisa menggunakan mode game seperti itu supaya siswa lebih tertarik belajarnya. Ya, itu tadi Pak Hamka, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak, sangat memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi jawaban dari Pak Ridwan terkait pertanyaan Pak Hamka, apa keuntungan menggunakan paper mode dan tanpa menggunakan paper mode. Lanjut Bapak Andi Ruhul ya. Ya. Silahkan. Iya Bu, terima kasih Bu atas kesempatan diberikan. Mewakili teman sebagian besar mungkin, sebagian besar, mudah-mudahan tidak besar, mewakili teman-teman karena kami anggap Quizzes baru ya di kami, khususnya di sekolah kami. Jadi di kesempatan ini kami mengambil kesempatan untuk mempertanyakan bahwa di aplikasi Quizzes ini sebenarnya ada beberapa fitur yang disiapkan Quizzes untuk mode atau apa istilahnya fitur lah untuk ke siswa, membuat soal untuk ke siswa atau game untuk ke siswa. Khususnya soal saja dulu.
ada berapa fitur, pertanyaannya ada berapa fitur yang disiapkan kuisis selain mode kertas tadi untuk ke siswa. Wah, mungkin seperti itu pertanyaannya Pak, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi ada berapa fitur yang bisa digunakan pada kuisis ini, Pak? Oke, kalau begitu kita selain Bapak Ibu bisa buka di YouTube yang saya sudah bagikan, bisa kita lihat di Google ya, di Google, di Quizizz. Kita hentikan dulu ini. Izin berbagi layar Bapak Ibu. Jadi saya akan jawab pertanyaan dari Pak Kepsek, Pak Ruhul. Ya, loading. Jadi Bapak Ibu seperti saya jelaskan pertama tadi, kalau kita menggunakan akun belajar ID, jadi kita punya keistimewaan Bapak Ibu. Bagi kita yang punya akun belajar ID, kita bisa memanfaatkan 18 luar biasa banyaknya. Jadi 18 mode soal yang diberikan khusus untuk kita guru penggunaan akun belajar ID. Ya, kalau akun basic biasa itu Bapak Ibu cuma 2 ya, yaitu pilihan ganda dan isian. Ya, kita coba lihat yang mana saja itu Bapak Ibu. Aduh. Masih putih ya? Jala. Masih putih, Pak. Oke. Karena ya. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Jadi kita bisa buat di sini ya, buat. Oke. Saya bilang tadi 18 Bapak Ibu ya. Di sini 1 analisis, yang 17 itu ada di sini. Di sini 1 analisis. Kalau di sini Bapak Ibu untuk kita pengguna akun belajar ID, kita diberi kesempatan memakai 10 kali saja. Ya, saya tidak tahu kenapa, mungkin dianjurkan untuk membeli ya, tapi lumayanlah kita memakai 10 kali. Tapi yang luar biasanya Bapak Ibu, kita bisa menggunakan yang 17 lainnya di sini secara sepuas hati kita menggunakan Bapak Ibu ya. Yang mana itu? Nah, sebelum kita masuk ke 17, di sini lagi ada tawaran dari Quizizz. Kita bisa impor kita punya materi Bapak Ibu, misalnya ada materi kita dalam bentuk PDF, dalam bentuk spreadsheet, dalam bentuk dokumen, kita bisa langsung upload otomatis. Nanti akan kita dibantu AI ini Bapak Ibu ya, ada AI. Kalau kita punya materi di doc atau kita punya situs ya, ada kita ambil di situs atau kita ambil di YouTube, kita bisa gunakan ini Bapak Ibu ya. Kalau kita bahas ini Bapak Ibu, kita masuk di materi yang lain Bapak Ibu ya, yaitu materi pemanfaatan artificial intelligence ya untuk Quizizz. Jadi ini pembahasan yang lain Bapak Ibu ya. Kita mulai dari sini Bapak Ibu, Pak Andi. Buat dari awal. Jadi tidak usah banyak saya jelaskan, saya perlihatkan saja. Ya di sini tadi. Nah, kalau kita masuk di sini buat dari awal, ini nih semua Bapak Ibu. Bahkan di sini ada khusus untuk guru matematika Bapak Ibu ya, 2. 1 respon matematika, grafik matematika ya. Jadi untuk guru matematika lagi lebih disayang ini oleh Quizizz. Saya tanya kemarin di forum, kenapa guru matematika dapat kelebihan? Katanya saat ini pengguna terbanyak Quizizz adalah guru matematika, makanya dikasih kelebihan khusus untuk guru matematika. Ini ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 17 ya. Kalau kita ketik ada di demonya di samping Bapak Ibu, ada di samping demonya. Ini memasangkan label, ini awan kata yang tadi kita kerjakan Bapak Ibu. Ya, ini namanya awan kata. Waktu kita pertemuan awal ya. Nah, ada susun, kita susun urutannya yang mana ya. Ini bagus untuk bahasa Inggris ya. Kita menyusun the correct sentence ya. Kemudian bisa juga matematika ya. Ada menjodohkan ya. Kita jodohkan gambar yang tepat ya. Kita seret, ada seret juga. Ya. Kemudian ada penanda, misalnya ada gambar nih. Ini cocok untuk guru IPA atau guru bahasa Inggris ya, body part. Kira-kira yang mana ini head, yang mana ear, yang mana
news ya, yang mana mood ya, bisa. Bagus sekali Bapak Ibu. Mengkategorikan ya. Kita tinggal drag atau klik ya. Kalau ini di atas, kita yang biasa pakai pilihan ganda, isian. Yang di bawah ini Bapak Ibu yang lain, kita bebas pakai, memanfaatkan imajinasi kita dengan baik tentang membuat soal Bapak Ibu. Begitu Pak Andi, banyak sekali ya. Kalau kita mau pelajari ini ada di situ tadi yang saya bagikan Bapak Ibu ya. Ya, bisa juga saya jelaskan kalau ada undangan ke sekolah tak bisa saya jelaskan semuanya. Begitu Bapak Andi. Jadi ini Pak Ridwan, kebetulan kan akan menjelang semester ya, akan menjelang semester. Jadi mewakili juga teman-teman PJOK. Sebenarnya betul-betul mewakili sih, karena kalau mau ujian orang, saya selalu ditunjuk bikin soal. Untuk khusus PJOK ya, khusus PJOK. Jadi pertanyaan saya, apakah ada fitur khusus untuk PJOK atau kita pakai fitur yang bagaimana di kuisis untuk yang lebih gampang saran tak untuk yang lebih simpel, karena kan ini saya lihat hampir seluruh Indonesia tidak jauh beda karakternya. Kalau guru olahraga mereka itu mau cari-cari yang simpel saja. Oke, mantap Andi. Oke, langsung saya jawab Bu moderator ya. Ya, silahkan Pak. Oke, baik, saya berbagi layar lagi di kuisis. Saya mau perlihatkan cara gampang ini ya. Sebetulnya bukan materi kita ya. Yang gampang sekali mencari Pak Andi ini ya. Pak Andi, di kuisis itu ada di sini Bapak Ibu ya. Sudah nampak ya Bapak Ibu? Sudah nampak ya? Ya, sudah Pak. Oke, saya kecilkan dulu layar. Oke. Nah, kalau mau gampang sekali Pak Andi, ini ada yang baru ini, ada bintang-bintangnya Pak Andi di sini. Ya. Ini AI ini Bapak Ibu ya. Kuisis AI. Kalau misalnya sebetulnya di sini juga gampang, tinggal cari apa materinya, misalnya basket ya. Basket. Atau langsung meet soal olahraga. PJOK ya. PJOK. Langsung di sini boleh dicari ya. Kemudian kita gunakan atau di copy dulu baru diedit ya. Kalau mau yang gampang sekali Bapak Pandi, sini quiz AI. Ya, kita klik. Nah, oke. Bisa kita cari di Google, bisa kita lembar kerja atau bank soal, ada dokumen bagaimana soalnya olahraga Pandi? Buatkan 10 soal PJOK semester 1 SD ya? Ya, SD. Ya, seperti itu dulu ya. Nanti kita dibantu AI untuk ini ada di bawah referensi soal bahasa Indonesia ya, kemudian berapa jumlah soal, 5 atau 8, 10 ya, kita coba 5 saja dulu. Kemudian pengembangan profesionalnya ya, kita pilih bahasa ya yang bahasa Indonesia saja, kemudian pilih nilai. Untuk kelas berapa? Apakah kelas 1 kah ya? Di sini dipilih kelasnya Bapak Andi. Ya, misalnya kita mau bikin tuh kelas 3 lah, SD. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya. Jadi artificial intelligence akan AI ini untuk
membantu kita membuat soal gampang sekali, Bapak. Sebelum sampai kita dikasih pilihan topik, ya kita pilih topik apa, kira apakah gerakan dasar, apakah kesehatan dan kebugaran, ya ditambah topiknya ya, permainan tradisional kah, ya yang ada kaitannya dengan alat olahraga, boleh sampai 5 ya Bapak Ibu. Ya kemudian kalau misalnya di atas tidak ada, kita bisa tambahkan di sini. Misalnya apa ya, apa topiknya ya, nah, bisa ditambahkan, tambah topik. Kemudian setelah kita merasa sudah cukup, kita hasilkan kuis. Ya, kita tinggal tunggu. Disesuaikan dengan modulnya itu, Di? Ya, sesuaikan dengan topiknya, Pandi. Oh, topiknya. Ya, tinggal tunggu. AI membuatkan kita soal. Dan ingat, tidak semerta-merta kita menerimanya, Pandi. Kita harus saring ya. Apakah sudah cocok ini? Sebutkan satu contoh permainan tradisional. Sudah jadi, Bapak Pandi. Sudah jadi soal kita. Wah, ini gampang ini. Ya. Tidak gini, Pak. Kan kemarin kan sempat juga pernah belajar kuisis. Mungkin beberapa tahun yang lalu. Tapi kan saya lihat tadi itu fitur AI itu kan baru kan? Ya, baru-baru. Baru ya. Jadi dulu kan tidak ada. Ya. Dulu hampir sama dengan ini. Kita ketik saja soal waktu masih K13 tuh. Ya. Soal PJOK semester 1 tema 1. Ya. Tema kan dengan bisa temanya. Begitu Pak, bisa juga begitu. Jadi tapi masih kalau tidak salah masih memilih jawaban yang benar. Tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Ini otomatis Pak Andi, ada nih jawaban yang benar. Nah, pilihkan Ki. Kemarin kan masih disuruh pilih yang benar, masih disuruh kerja. Ya. Kalau tidak salah, jadi makanya bilang kayak baru lagi nih. Ya, baru. Gampang. Ya, jadi pertanyaan berlanjut pertanyaannya. Jadi apakah ini misalnya sudah jadi misalnya ada 15 soal. Ya. Yang ganda. Apakah kita bisa edit buat soal lagi misalnya 10 esai, buat 5 esai, 10 urea isian. Ini Pandi, perhatikan di bawah. Tambahkan soal. Ada toh? Iya, betul. Tambahkan soal, kemudian di situ tadi. Nah, bisa kita isian, bisa menjodohkan, toh? Iya, isian. Bisa gambar, misalnya ada gambar orang lompat ke bisa di sini, Pandi. Nah, bisa di kendalanya kami lagi di PJOK masih di khususnya 2 pintu itu masih ada beberapa senior yang kemungkinan enggak bisa pakai langsung di perangkat. Pasti mereka bilang peribawan ini nak dia iseng itu peringatan lo terima beres. Pertanyaannya bisa tidak setelah selesai itu soal saya print untuk berikan ke mereka. Ya, kan seperti itu. Atau adakah jalan yang terbaik untuk mereka yang belum bisa menjalankan melalui perangkat, melaksanakan melalui perangkat? Mungkin seperti itu. Minta maaf ini Pak Bos, banyak sekali pertanyaannya. Sakal lana. Untuk guru-guru senior yang kesusahan, Pandi, tidak ada jalan lain kecuali untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Ya, diajak mereka belajar, Pandi. Ya. Amin. Ya, kalau misalnya tidak bisa memahami agama gurangi, ya kita buatkannya. Ya, bukan cuma di sekolah Pak Pandi ya, di rata-rata di sekolah yang punya guru ada yang begitu ya. Ya istilahnya masurong atau mogok ya kita bantu mereka yang tidak bisa ya, di samping kita dengan cara membuat webinar kita juga kembangkan di kombel sekolah lah mereka kita ajak, kita tarik, jelaskan dengan baik mereka. Cuma biasanya lagi kendala terakhir mereka dinilai sudah metah, tidak bisa duduk lama lagi, selalu minta izin keluar ya gitu Mi.
kita harus hormati senior juga, Pandi. Gitu. Siap. Begitu, Pandi. Jadi bedimu pering Rodi? Masih bisa jadi Yang pering mana? misalnya jadi soal. Boleh. Misalnya Boleh di PDF-kan ya, Pandi. ya. Boleh. Lewat Jadi belakang, misalnya Pandi, jadi kita jelaskan nanti itu, boleh ya. Kita keluar Oke, dari siap. topik ini. Ya, kita lanjut ya, Pandi ya. Ibu moderator ya. Next. Oke, Kita lanjut ya. lanjut. Masih bisa satu pertanyaan, Pak? Oh, masih bisa? Oke, boleh. Saya mau bertanya, bisa? Oh, boleh. Japri Oke, saja Bu Shirley. Saya mau dulu. ya coba Untuk pahamkah? Jola Bu Celi. Penasaran kan? Ada yang bertanya link Siapa? absen, jadi link absen itu Bapak Ibu ada di paling atas itu. Silakan scroll ke atas. Silakan gabung di WhatsApp. Jadi saya kasih nanti caranya membuat sertifikat atau mengklaim sertifikat ada di WhatsApp. Saya juga nanti bagikan di sini melalui video YouTube Bapak Ibu supaya tidak terlalu lama ya. Jadi saya sudah jadikan YouTube, tinggal saya share nanti Ibu. Jadi bisa melalui itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Bu Celi, silakan. Link Shopee. Oke, terima kasih terkait tadi masalah kuis apa tadi itu yang papernya. Yang pertanyaan yang pertama itu kan tadi siswa dikasih yang sudah di print out tadi ya Pak? Iya. Yang sudah di print out, kemudian bagaimana cara kita mendeteksi bahwa siswa ini yang menjawab A, siswa ini yang menjawab B, kira-kira di dalam fitur yang kita pegang, yang di HP, yang khusus untuk gurunya, sudah ada nama-nama siswa di situ, kemudian bagaimana cara kita mendeteksi bahwa si A ini menjawab B, si B ini menjawab A, Ya. seperti itu Pak pertanyaan saya. Untuk jawaban Bu Celi nanti kita jawab di simulasi. Oke? Oh ya siap Oke. Pak. Yang dulu saya kasih link ini teman-teman. Saya kasih link apa ini? Atau Bu Celi bisa bagikan link ya, sementara saya link WA ke teman-teman ya. Siap. Bagikan link WA. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi kita akan coba jawab pertanyaan Bu Celi, Bu Shirley Maya melalui kita simulasi ya. Oke Bapak Ibu. Izinkan saya berbagi layar lagi Bapak Ibu. Jadi yang minta link absen, tunggu Ibu Celi akan bagikan link grupnya ya. Jadi di grup atau di form ya, Google Form supaya lengkap data Bapak Ibu di situ. Oke, sudah kita keluar dulu sini. Keluar tadi soalnya Pandi. Oke. Kita keluar di halaman awal. Jadi kita buat soal dulu Bapak Ibu ya. Kita buat soal ya. Penilaian saja. Pilihan ganda. Ya, kita suruh AI saja ya. Buatkan 5 soal mapel bahasa Inggris atau mapel apa ya Bapak Ibu? Mapel IPA. Mapel IPA kelas 7 tentang makhluk hidup. Minta maaf ya Bapak Ibu IPA yang sementara nyimak, seperti bukan materinya. Contoh ya. Hidup. Ya, seperti itu. 5 soal saja. Lanjutkan.
Oke, ciri-ciri makhluk hidup kita pilih topiknya. Klasifikasi, fotosintesis, rantai makanan. Oke, hasilkan kuis. Oke, sudah ada soal, 5 soal. Kita simpan dulu Bapak Ibu ya. Simpan. Oke. Nah, kemudian sudah kita simpan, kita pilih mainkan sekarang. Mainkan sekarang. Ini dia Bapak Ibu, hang ini. Mainkan sekarang. Ya, kita skip ini ya Bapak Ibu ya, akomodasi. Diferensiasi kita skip. Nah, di sini kita pilih mode kertas. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, di mode kertas ini seperti tadi saya bilang, kita print ya. Kita print PDF-nya. Setelah kita print, kemudian kita buka aplikasi ya. Tapi sebelumnya di sini kita mau tulis nama siswa tadi, dibilang kecil ya. Bagaimana caranya supaya nama siswa itu muncul beserta kode kertasnya. Nah, seperti ini Bapak. Cara pertama kita cari kelas yang sudah kita buat ya. Jadi kita bisa buat kelas di luar tadi Bapak Ibu. Kita buat kelas, bagaimana caranya buat kelas? Sam tadi ada di luar dengan cara siswa masukkan kode kelas atau kita hubungkan dengan Google Classroom Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Atau kita punya absen. Kita klik buat. Ya, kita tinggal copy baru pastekan di sini Bapak Ibu. Misalnya jumlah siswa 20 akan terpaste di sini 20 nama siswa. Tidak usah kita klik satu-satu. Ya, karena kita cuma mau bikin contoh simulasi kecil-kecilan Bapak Ibu, kita tulis namanya ya. Misalnya namanya yang pertama Bedu ya. Minta maaf kalau ada namanya Bedu. Kemudian siapa ini? Siapa ya? Siapa namanya kira-kira? Ambo naik. Ambo naik. Malah. Cewek satu mandi. Mufidah. Bu Ida. Mufidah. Hah? Mufidah. Ini malah. Mang aja. Mufidah. Makan sudah. Marsa Bonai. Jadi kita sudah bikin. Jadi kertas 1 itu Bapak Ibu punyanya si Bedu ya. Siswa kita namanya si Bedu. Kertas 2, paper 2, kertasnya si Ambonai. Paper 3 atau kertas 3 punyanya Mufidah. Ya, kita simpan. Ya, kalau misalnya kita punya banyak siswa di sini Bapak Ibu, kita paste di sini ya. Tidak usah kita klik. Ambil di Excel atau di spreadsheet, kita pastikan di sini. Setelah selesai kita simpan. Jadi berapa kertas di sini? Ada 60 Bapak Ibu. Ya, 60. Ya, jumlah siswa kita tidak banyak ya Bapak Ibu ya. Apalagi di kelas jauh ya, kelasnya Bu Cirli tidak banyak gitu, ya. Di kelas istri saya cuma 3 siswa ya, ke sekolah kecil. Simpan. Oke, mudah-mudahan jaringannya bersahabat. Kita simpan. Wah. Ayo, jaringan bersahabat. Kita copy dulu supaya tidak hilang. Lambat jaringan aja. Tidak mau terpencet ini. Kita ulang ya. Tugaskan PR. Kalau kita mau ada namanya kita buat. Kita simpan. Oh, kita lupa tulis nama kelasnya ya. Nah, kita di atas nih. Apa nama kelasnya?
Apa nama kelasnya bagus, Pandi? Timur Kota. Hah? Timur Timur Kota. Kota. Timur Kota. Timur Kota Production. Nama kombalnya itu. Oh, nama kembal Timur Kota. Oke. Kita simpan. Oke. Nah, sesudah kita simpan, jangan dulu kita buka di HP. Saya buka dulu HP saya, Bapak Ibu. Berapa kodenya tadi ini? Ada yang tahu kodenya meeting kita hari ini? Sebentar Bapak Ibu. Kodenya mana? Info. Sebentar ya Bapak Ibu, saya ambil kodenya. Kode kue. Oke, sudah. Saya hentikan berbagi di sini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita lanjut pakai HP saya untuk scan. Sudah muncul? Belum muncul ya? Di mana dilihat? Muncul ya? Agak jenak kode Pak Ero. Kodenya oh itu. Bukan. Kode kue. Gabung. Oke, sudah. Kemudian Pinnya kan? Jelok. Baru kiri Pak Bro. Iya ga? Ada muncul nih. Muncul di layar Bapak Ibu. Ya, muncul. Ya, sorry setelah. Jadi ini saya pakai HP. Ya, setelah tadi dimulai kertas, kita mulai ya, Ada 3 siswa tadi di situ seperti ini. Kita Ya, kita tunggu kuis sampai terbuka. Setelah terbuka seperti ini Bapak Ibu. Ya, mulai sekarang. Kita klik mulai sekarang. Oke, 3, 2, 1. Jadi di layar HP kita tertulis di situ soalnya berikut jawabannya. Nah, seperti tadi. Nah, kita mulai men-scan jawaban siswa. Pindai respon. Nah, di sini sudah ada soal pertama, ada 3 siswa di sini. Siapa tadi? Bedu, Ambonai dengan siswa yang satunya. Ayo anak-anak, naikkan jawabannya. Ya, muncul namanya. Ada Bedu,
Bu Nai jawabannya B sama-sama ya. Yang terakhir Mufidah jawabannya D, yang benar, warna hijau. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kemudian kita klik jawab. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya. Kita tekan pertanyaan selanjutnya. Nah, muncul soalnya, sebutkan berikut A, B, C, D. Pindai jawaban siswa. Kita klik yang warna ungu ini Bapak Ibu. Nah, kita like. Bukan soal nomor 5 ya, soal nomor 2. Soal nomor 2. Oke. Ayo anak-anak, naikkan kertasnya. Kira-kira jawabannya apa tadi di layar? Ah, sudah naik. Ambo naik, salah lagi. Badu, salah lagi. Mufidah, benar. Macam itu ya Mufidah. Ya, seperti itu ya. Oke, selesai soal nomor 2. Oke, jawab. Berikutnya. Soal nomor 3. Ya, jelaskan proses fotosintesis secara singkat. A, B, C, D. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah siap? Sudah siap kertasnya? Oke, naikkan jawabannya. Soal nomor 3. 1, 2, 3. Oke, oh sudah naik. Si Badu salah lagi, aduh, Badu. Ampun naik. Contoh mika apa ampun naik. Kemudian Mufidah benar lagi ya jawabannya. Kebetulan ini Mufidah ya, saya tidak atur ya. Oke, selesai. Soal nomor 3 jawab. Mantap Mufidah. Kita tepuk tangan dulu untuk Mufidah. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Apa yang maksud dengan rantai makanan? A, B, C, D. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Siap Pak. Ayo naikkan kertasnya. Soal nomor 4. 1, 2, 3. Jangan nyontek ya. Salah semua. Ternyata Mufidah salah juga. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, muncul di layar Bapak Ibu ya. Namanya, jawabannya Nana, merah berarti salah, hijau berarti benar. Oke, kita jawab. Ketik yang ungu. Nah, soal terakhir. Ya, sebutkan contoh rantai makanan di ekosistem darat. A, B, C, D. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah siap jawabannya? Siapkan kertasnya. Ya, kita pindai soal nomor 5 ya. Oke. Di akhir soal akhirnya Badu dengan Ambuk naik benar. Mufidah salah. Kemudian kita jawab. Nah, Bapak Ibu. Oke. Akhir kuis. Kita klik akhir kuis. Akhir kuis. Selesai. Jadi muncul persennya di sini 5 pertanyaan, 3 peserta. Kemudian kita mau lihat laporan. Tinggal kita klik melihat laporan. Ya, sudah ada laporannya di sini Bapak Ibu. Ya, tentang Mufidah, bagaimana performanya, poinnya dia dapat berapa, nilainya berapa, Ambon naik, Badu, ya. Ya, sudah selesai Bapak Ibu. Seperti ini ya. Kalau di layar Kalau di layar komputer kita seperti ini. Ya. Ya. Kalau mau lebih lebar, lihat layar komputernya. Mau lihat kembali soalnya ke sini. Ini persentasenya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Bagaimana Ibu Celi? Terbalas ya? Terjawab Sangat juga? terjawab. Sangat terjawab, Pak. Oke. Jadi begitu Bapak Ibu, gampang sekali ya. Gampang sekali. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ketinggalan, kita tidak menyimak dari awal, nanti Bapak Ibu bisa lihat rekaman ulang dari webinar kita pada malam hari ini. Dan bukan cuma ini Bapak Ibu, banyak sekali sih di YouTube bagaimana penggunaan kuisis, mode kertas dan mode bantuan artificial intelligence. Jadi usahakan Bapak Ibu lihat video yang terbaru ya. Jangan lihat video-video yang sudah 1 tahun, 2 tahun. Boleh sih, tapi pasti ada update dari kuisis. Oke, Bapak Ibu, kita selesai simulasi. Bapak Ibu,
mudah-mudahan penyampaian saya jelas, dan mohon maaf tadi ada beberapa kendala lambat login di akun saya yang satu. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti. Jadi Bapak Ibu yang belum gabung di WA, bisa lihat di komen chat, nanti saya bagikan cara-cara mendapatkan sertifikat ya. Jadi saya akan kopikan linknya, Bapak Ibu. Saya tutup dulu kuisis. Jadi ini saya bagikan adalah restricted ya, hanya orang yang dapatkan linknya yang bisa melihat. Jadi Bapak Ibu yang mau sertifikat untuk malam ini boleh dilihat cara-cara dapat sertifikatnya. Jangan lupa Bapak Ibu di situ perhatikan kode saya, nama pemateri dan sebagainya. Jadi boleh disimpan ini Bapak Ibu. Nanti juga ada di WA yang sudah gabung di WA. Jadi ini adalah panduan untuk mendapatkan sertifikat pelatihan malam ini. Jadi jumlahnya Bapak Ibu pelatihan kita ini 16 jam ya. Jadi kita ada pertanyaan dan sebagainya bisa dilanjutkan di WA. Jadi terhitung 2 hari Bapak Ibu. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu, saya serahkan kembali ke Ibu moderator. Ibu moderator. Oh iya Pak. Silakan. Sesinya ditutup atau? Saya selesai untuk sesi simulasi. Boleh kalau masih ada pertanyaan, kalau sudah tidak ada pertanyaan, boleh ditutup. Silakan Pak. Oh, Pak Hamka dari tadi mau bertanya. Silakan Pak Hamka. Terima kasih Pak Ibu Sicili atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat berterima kasih. Selanjutnya Pak, yang saya ingin kiat-kiat dari teman-teman guru SD mungkin di sini Pak, karena saya baru juga di SD. Mungkin teman-teman bisa memberikan saya masukan atau saran cara pengerjaan soal bahasa daerah Bugis di kuisis Pak. Mungkin teman-teman bisa berkolaborasi di sini. Bagaimana trik teman-teman agar bisa membuat soal bahasa daerah di kuisis. Terima kasih. Oke, sebelum saya lemparkan ke teman-teman, izinkan saya jawab dulu Bu Celi, boleh? Silakan Pak. Jadi misalnya ada bahasa yang tidak bisa dideteksi, tidak terdaftar, Bapak, kita bisa gunakan gambar, ya. Kita bisa gunakan gambar. Setelah gambar soalnya muncul, kita upload di situ. Jadi di situ di pilihan soal itu Bapak Ibu bisa upload gambar. Kemudian jawabannya juga bisa berupa gambar. Jadi misalnya kalau tidak ada program bahasa daerah, bisa kita gunakan memanfaatkan fitur pertanyaan gambar. Jadi gambarnya dalam bentuk teks. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada saran dari Bapak Ibu yang lain yang pengalaman? Mungkin ada saran dari Pak Bur, didengar Pak Bur? Ya Bapak Ibu, misal ada yang bisa memberi saran, silakan. Tuh Ibu Suryanti, saya rindu dengan suaranya Bu Suryanti, mungkin ada saran dan masukan dari Pak. Hadir. Sebelumnya Ibu Sinta ini Diana jangan diklik ya, siapa tahu spam. Iya Selain Pak, saya Shopee itu tadi. Ya. Iya spam kayak itu dari tadi itu spam terus. Ya spam. Shopee. Selain saya dengan Ibu Celi jangan diklik ya, spam. Oke, lanjut. Saya sudah baru mengetahui Pak trik-trik. Terima kasih atas jawabannya Pak Ridwan atas pertanyaan saya. Teman-teman yang lain siapa tahu ada trik untuk bahasa daerah dalam kuisis. Satu lagi. Mohon izin Ibu moderator. Untuk bahasa daerah di kuisis itu Bapak Hamka, di kuisis itu ada fitur merekam diri. Merekam diri kita pakai video, bisa juga merekam suara. Jadi misalnya soalnya juga bisa direkam. Misalnya bicara ogi ki gare aga bahasa ogina iyewe. Jadi begitu soalnya. Kemudian siswa bisa menjawab pakai bahasa Bugis juga. Ya, di kuisis bisa Bapak Ibu.
Ya, di fitur akun belajar edit. Bisa berupa video, bisa berupa suara, Bapak pahamkah ya? Ya, jadi lebih akurat lagi kita bisa dengarkan suara siswa. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita bisa buka-buka YouTube ya. Ada di YouTube itu. Atau nanti saya bagikan. Atau YouTube yang saya bagikan tadi, atau nanti saya bagikan di grup. Ada itu cara memakai video, jawaban video dengan suara. Jadi sudah 3 ya. Yang pertama upload gambar dalam berupa teks, teksnya dijadikan gambar, JPG atau PNG atau sebagainya yang file-file foto. Kemudian kedua bisa jawaban atau soalnya bisa foto video dari guru atau suaranya guru dan jawabannya bisa suaranya siswa. Begitu Bapak Ibu. Kalau yang pakai suara itu Pak, bisa di mode papernya ya? Tidak. Untuk paper satu saja Ibu. Pilihan ganda saja. Satu saja pilihan ganda saja. Untuk paper satu saja pilihan ganda. Tidak ada yang lain. Ya, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi. Jangan lupa foto bersama ya Bu Celia. Siap Pak. Bapak Ibu sudah clear penjelasan dari Bapak Ridwan? Sebenarnya ini banyak mau ditanyakan ini. Tapi gimana Ibu Suryanti ini bendahara KKG mungkin bisa bikin kelas khusus ini wilayah KKG tak Iya, Boleh. insya Allah ya direncanakan Pak. Apalagi kemarin ini kan waktunya Bintek di Pangkajene, kami diarahkan untuk mengimbas. Nah ini juga salah satu materinya saya sudah tampilkan tadi sama Pak Ridwan, bahwa misalnya kemarin ini adalah salah satu materi dari yang Jadi bukan cuma khusus Ibu ya, saya bisa juga berbagi Google ya, Google. Iya, insya Allah Pak. Insya Allah Pak Andi di Kecamatan Dupite PGRI. Ya. Ya betul mantap. Silakan Ibu Celia. Juga Bu Wanti bisa khusus untuk di KKG kita saja, Kombalta saja. Oh iya Pak, insya Allah khusus di Kombalta nanti ada Kombal Kakageta, khusus memang nanti insya Allah ada Gemini, ada ChatGPT, kemudian yang masih ada lagi satu, saya lupa. Nanti saya ingin Pak Ridwan dari Bulcera. Iya bisa. Siap perintah. Iya Pak, insya Allah siap berkolaborasi. Menunggu saja. Oke. Insya Allah mabar juga nanti. Iya. Tidak boleh mabar. Bisa mungkin bisa nanti Pak Andi di ranting kalau selo insya Allah sebagai bendahara insya Allah saya usahakan. Siap. Ya. Sehingga memang yang aku teh. Berikan anggaran tak. Oke Mas, Oke. Lancar pembayarannya. Baiklah Ibu. Sangat luar biasa sekali tadi dan sangat menarik, interesting sekali pemaparannya masalah penggunaan kuisis ini yang disampaikan oleh Bapak Ridwan. Intinya di zaman yang serba canggih ini kita dituntut untuk ikut terus dalam perkembangan zaman, terutama kita sebagai seorang pendidik, kita tidak harus atau tidak boleh buta ataupun bahkan menolak tentang perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Apalagi sekarang kita sudah disiapkan berbagai macam platform digital, terutama tadi dalam kuisis ini. Betul-betul menurut saya ini betul-betul mempermudah kita dalam mengajar. Apalagi masalah kuisis dalam bentuk paper tadi ini, saya rasa kalau kita terapkan di dalam kelas itu pasti akan sangat heboh di kelas itu. Karena siswa itu sekarang lebih suka yang teriak-teriak, yang aktif seperti itu.
Oke, demikian Bapak Ibu, sebelum kita akhiri webinar kita pada malam hari ini, mungkin ada baiknya kita buka kameranya dulu, kita adakan sesi foto bersama. Wih, 7 lampu. Oh, kayak pasar Tabucil itu. Ada Pak Jegana, Ibu Suryanti. Ada penjaganya akhirat. Mas, boleh Bu. nanti Mas. Bawa. UTW. Oke, 1, 2. Oh iya, ada Pak Ilyas pada, ada Bu Mary juga. Halo Bu Mer. Pak Sahar. Oke, terima kasih banyak Ibu Bapak. Aja nih kan apa tuh? Belum Pak sekarang. Aku tunggu Pak Andi. Oke. Boleh ditutup Ibu. Terima kasih Pak Bos. Oke, Terima kasih banyak terima semua Bapak kasih Ibu. Bapak Ibu atas waktunya malam ini. Kita berjumpa Terima kembali kasih dengan sudah berbagi Pak berikutnya, Ridho. Pak. Terima kasih sudah berbagi. Ibu Mary. Hadir terlambat kata tadi masuk. Dan ditutup dengan pantun Bu Shirley. Au, Ya, bolos jam pertama. Ya, diwakili oleh Pak Hamka pantunnya. Tetap Bapak Uni. Bu Marsuni ada Bila memang pantunnya Mas juga. cakep. Bu Marsuni. Bilang saya cakep, pintar jasa Pantul, bilang Kak. cakep. Ibu Sama-sama, Mary Ibu. yang terlambat datang. Terlambat Terlambat banyak, banget. Bu. Terlambat Jadi kajian sertifikatnya pertama. di situ tadi Bu ya. Karena Di terlambat cara masuk Bu Mary ya, mengerjakan pantunnya. sertifikatnya ada di YouTube tadi. Nanti saya berikan di grup. Siap. Atin Roni, Andi, aja itu mabar sih Atin Roni. Najinarka, Pak Andi, Najinarka. Jalan-jalan ke Pangkajen nih. Cakep. Cakep. Mak betul di tie. Kasih. Tuh, Bani. Pangkajen itu Titi basong ko na Pak Andi, Najina kopi. Ini gitu tuh berhenti bicara. pas selesai materi habis juga kopi. Mantap. Tutup dulu Bu Cel ya, secara resmi. Sesi konsul Pak Andi. Sudah minta tadi Pak. Oh sudah Mi Beli. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Ibu Shirley. Terima kasih semua. Salam. Terima kasih Celi. Pandi, Bu Ni, Bu Suryanti, semuanya Bu Mary. Assalamualaikum. Dari tadi ku pantau itu yang selalu kirim yang akun-akun Shopee. Kalau sudah gak lagi kirim link, kirim, tutupi lagi anuku. Anu kapan itu?